Tahu waktu tapi nggak paham menempatkan waktu. Itulah Kak Joro. Kita pintar-pintar aja lihat sikon lah ibaratnya dalam hidup ya. Makan Kak. Apart kakak kedap suara kali. Ya, apart kakak kedap suara ya. Kayak misalnya kakak boleh dum tiap hari. Iya. Kalau kakak punya apart, kan apart beda kelas kan. Apart. Biasanya apart itu nggak terdengar. Soalnya kita pernah tinggal di apart waktu itu di lantai 32 kalau nggak salah. Nggak ada suara apapun. Berisik-berisik gitu nggak ada, jarang. Kalaupun ada suara dari sebelah, paling kecil gitu. Nggak seberisik kayak waktu Kis di kos. Beneran. Kis pernah di apart 1 bulan soalnya. 1 minggu waktu itu di apart Surabaya. 1 bulan di apart Pik 2. Seribut-ributnya tetangga kita, ributnya normal. Ribut kayak misalnya mereka nyanyi lagu. Ada orang gitaran ku dengar gitu kan. Mereka nyanyi. Itu nggak ribut Kak. Nggak berisik. Karena itu lantunan lagunya lembut aja. Nggak kayak orang yang, kayak apa sih? Kayak waktu Kis di kos itulah. Aku nggak perlu sebut nama tempatnya. Karena aku nggak mau merusak nama kosnya. Kis tuh tipe orang yang kalau aku puas di suatu tempat, bagus, aku rekomendasikan. Tapi kalau aku rasa kurang baik, aku nggak akan bicara. Karena itu akan merugikan orang lain. Iya, jadi menurut Kis, heboh banget yang waktu itu di kos-kosan. Kayak itu tuh bener-bener gimana gitu. Kalau di apart, Kis kan udah pernah 1 bulan. Nyaman. Apartemen nyaman Kak. Di bawah security ada, pelayanannya beda Kak. Kakak kok iniin apart sama kos, beda kelas. Beda kelas. Tapi ada kos yang bagus. Aku pernah dapat 1 kos di daerah Sanur apa itu ya? Sanur deh kayaknya. Itu enak. Padahal dia kos-kosan. Yang punya kos orangnya tegas. Ada aturan di kosnya. Nah itu Ki suka. Padahal itu harganya nggak terlalu mahal, standar sama kayak kos yang tadi sebelumnya itu. Jadi bukan masalah harga. Ngaruh dari orang ibu kos yang punya, ibu atau bapak kos yang punya kos itu ngaruh. Kalau orangnya tegas, lingkungannya enak. Kayak dia sayang gitu, dia menganggap anak kos tuh bukan cuma anak kos, tapi kayak memang mereka perhatikan. Beda. Iya. Apartemen Kis gimana rasanya tinggal di situ? Nah, Kis kasih tahu di apartemen ya. Nah. Tahu nggak sih di apartemen? Kis kasih tahu sebagai orang awam ya. Orang awam. Jangan sebagai orang yang udah biasa di Jakarta. No. Orang yang udah biasa di apartemen diam dulu. Karena kalian orang kota. Aku harus mengasih tahu versi orang kampung kayak aku. Kontol. Nah jatuh kan. Gini ya. Jadi gini. Aku harus jujur menurut pendapatku orang yang tidak biasa ke kota ya. Waktu Kis ke apartemen waktu itu, pengalaman yang paling pertama aku rasakan adalah, apalagi aku dapatnya langsung di apartemen yang mewah lagi kan, Pik 2 gitu. Astaga, terkejutnya hidupku. Ibarat orang kampung bawa koper, bawa tas, turun ke sebuah apartemen mewah. Itu bener-bener yang dari awal depan lobi aja kita udah sesak napas karena ketakutan. Karena ketakutannya apa? Terlalu mewah. Seorang yang biasa menginjakkan kaki di kampung, sekalinya menginjak lobi semewah itu tuh, dalam hati nih kira-kira aku bisa bayar nggak nanti makanan di sini? Takutnya, kan kita udah bayar 1 bulan ceritanya penginapan, takutnya masalah makanan nih. Kita hidup kan 1 bulan. Kira-kira harga makanan di sini gimana? Itu dalam otakku yang pertama ya. Itu kejujuranku. Karena apa? Kita melihat tempat semewah itu Kak, kita akan mikir dompet. Itu pasti. Iya loh. Pertama dompet. Kedua, ketika aku injakan kaki itu, pertama dompet. Kataku, sudah bayar 1 bulan lagi nih. Kira-kira makanan di tempat kayak gini berapa duit ya? Soalnya kita udah pernah kayak diajakin orang, tapi kan bukan kita yang bayar. Kita kan bareng nih sama orang, makan di resto-resto mahal. Harganya berapa gitu, kita udah perhitungan di 1 hari segini. Berarti kalau aku sebulan, berarti pengeluaranku segini. Oh buset dah. Gitu dalam otakku. Dah, masuk kita kaki ke lobi. Yang paling membingungkan adalah ketika kita adalah orang yang tidak terbiasa dengan sesuatu yang digital. Apartemen yang udah maju, kayak daerah Jakarta, itu mereka bukan manual lagi, kayak kita-kita. Mereka serba digital.
Macam-macam tuh, kayak di depan tuh sudah kayak ada layar. Terus untuk kita pemesanan atau apapun semua kan kayak dari aplikasi. Kalau kita nggak pintar menggunakan aplikasi atau sosial media zaman sekarang, kurasa kecuali kita adalah orang yang punya temen ya. Misalnya aku orang kampung, aku punya temen, terus aku ketemu janjian sama temenku di Jakarta. Cerita ini kan ini beda konteks ya. Aku sampai sana, aku udah janjian sama temenku, aku dipermudah sama temenku di Jakarta. Mungkin hidupku akan lebih mudah karena ada apa sih, kenalan, ada channel dan ada temen. Setidaknya kita diarahkan. Ini enggak, kan aku sendiri. Beda, ini sangat jauh berbeda. Jadi jangan coba-coba sendiri kalau nggak kuat mental ya. Mohon maaf, ini kejujuranku. Aku datang, aku ke lobby, kulihat aplikasi. Membaca aturannya pun tuh sudah yang panjang. Kita baca dulu aturannya untuk bisa kita masuk ke kamar. Untuk masuk megang kunci ke kamar apartemen aja prosesnya panjang. Kalau kita nggak punya channel. Karena kita melalui aplikasi. Di aplikasi tertera, silahkan menunggu maksimal dari 30 menit. Apabila rekan kita tidak menghubungi, silahkan hubungi CS. Dan ini diarahkan tuh banyak kali. Ada nomor CS-nya, ada dari aplikasi, sebagai macam. Kita harus baca, harus detail, harus teliti, dan jadilah orang yang kritis kalau mau hidup di kota besar. Aku duduk sambil keringat dingin, duduk aku di sofa ya kan. Ku pegang HP-ku, ku baca satu persatu aturan. Nggak bisa masuk kamar. Gimana caranya aku masuk kamar dan megang kunci? Logikanya. Ternyata apartemen beda sama kos-kosan. Kalau kos-kosan kan gini, sampai ke kos ada rumah penjaga kos. Pasti kan ada satu kamar yang memang untuk orang kos. Pasti. Kos-kosan pasti ada ibu kos atau bapak kos penjaga di situ, atau penjaga minimal. Jadi kita tinggal ketuk pintu, permisi, saya dari ini atas nama ini mau ambil kunci nomor kamar sekian, ini bukti pembayaran atas nama ini. Tinggal dicek, oh udah langsung ambil kunci ke kos kita, cukup masuk kos. Apartemen enggak kayak gitu. Karena kita nggak punya kenalan, melalui aplikasi kita duduk dulu, cukup lama menunggu. Gimana sampai nih CS bisa mengkonfirmasi ke orang yang ditugaskan untuk datang kepada kita gitu. Karena mereka itu pakai aplikasi ini kerja tim, bukan satu orang. Mereka pakai sistem supaya tidak merugikan waktu. Kis paham? Jadi di sistem itu, ketika kita misalnya kita bilang kita check-in jam 3 sore misalnya, jadi dia paling lambat jam 3:30 harus sudah tiba di apartemen itu. Karena kita udah bikin janjinya jam 3. Kita misalnya dari bandara, kita harus pinter perhitungan waktu. Orang Jakarta gitu tuh. Terus kalau kita telat, ada konsekuensi, bayar lebih. Ada konsekuensinya. Kalau terlambat dari segini, misalnya kesalahan dari kita. Kita janji jam 3. Itu orang udah standby jam 3, kita lewat dari waktu, kita harus bayar lebih. Ada pembayaran untuk waktu orang ini menunggu. Itu aturannya. Kalau misalnya kita menunggu lebih dari 30 menit, itu orang nggak datang juga, ada juga konsekuensinya. Mereka bisa dilaporkan langsung ke CS-nya. Dan mereka menerima siap konsekuensi dari pihak manajemen mereka. Karena mereka kerjasama kan gitu. Nah, kudu